hina secara hakikat tuh. Sekali lagi ya, dengan tidak mencontoh proses rohani, tapi kita mencontoh jasmani, alih-alih ingin mencontoh jasmani beliau, itu secara hakikat malah menghina itu. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa begitu? Dari definisi mencontoh aja, mensuri tauladani, di situ sudah salah. Bagaimana mentauladani sosok yang sudah tidak ada? Walaupun katanya ada ajarannya tuh, hadis-hadisnya. Nah sekarang hadis ini seperti lapak tuh, seperti hutan 1 juta hektar. Itu 100.000 hadis dikuasa, 100.000 hektar hadis dikuasai oleh Syiah. 200.000 hektar hadis dikuasai oleh Wahabi. 300.000 hektar hadis dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah aku bagi-bagi lagi dan lain-lain. Gak lengkap. Jadi sangat sulit itu. Maksudnya apa? Mustahil. Seluruh literasi yang tergelar itu hanya GPS. Sedangkan Nabi sendiri di hadisnya tuh mengatakan bahwa carilah imam di perjalanan kalian gitu. Carilah pemimpin. Masa pemimpin itu berupa buku literasi? Enggak. Si pemimpin itu yang mengerti tentang isi GPS. Dia berjalan, kita ngikutin dia. Gitu. Pun juga Nabi mengabarkan diwarisi itu ilmunya, ilmu ruhaninya, proses ruhaninya. Proses rohaninya sempurna, ya diwarisi kepada yang sudah sempurna juga berproses secara ruhani. Nah, ke siapa? Jadi waris silsilah ya, bukan waris ilmu ya. Waris keguruan, gampangnya begitulah. Sekali lagi ya, ini waris keguruan, bukan waris ilmu. Kalau waris ilmu ya murid-muridnya yang belum jadi guru pun diwarisi ilmu ini. Tapi bukan waris sebagai guru. Siapa setelah Nabi Muhammad? Ternyata kepada Abu Bakar. Ah, dari Sayyidina Abu Bakar, Nabi wafat. Waris kan? Berarti yang dicontoh setelah Nabi itu ya Abu Bakar gitu loh maksudnya. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, yang dicontoh itu pewaris selanjutnya. Nah cari itu, cari tahu gitu. Jika tidak meniru secara
meniru secara jasmani orang yang tidak ada legalitas ruhaninya, proses metafisiknya, kemudian langsung kita, itunya tidak ada proses metafisiknya, kita tiru fisiknya, itu pun masih nyasar kan, kecuali yang bertalian dengan si guru ini. Guru ini kan punya jajaran tuh, staf pengajar lah gampangnya begitu. Itu boleh, tapi itu pun ada batas-batasnya. Bagaimana pula meniru, tapi hanya meniru literasi tanpa sosoknya. Itu lebih downgrade lagi. Meniru, idealnya kan meniru sosok yang sempurna proses ruhaninya. Kemudian downgrade, meniru sosok yang nggak sempurna proses ruhaninya, sosok jasmani ya. Saya ulang, meniru sosok jasmani yang sempurna sosok rohaninya, ideal kan? Downgrade turun tuh. Meniru sosok jasmani yang nggak sempurna proses rohaninya, ini udah keliru nih. Kemudian turun lagi, meniru tidak ada sosoknya dan tidak ada proses rohaninya otomatis. Karena proses rohani ini nggak bisa dimulai tanpa ada sosok jasmani dari seorang guru. Sekali lagi ya, nggak bisa kita memulai proses ruhani, pembenahan ruhani nggak bisa tanpa sosok guru. Dan guru ini tentu yang sudah sempurna proses ruhaninya. Apa tuh maksudnya sempurna proses ruhaninya? Udah sampai kepada predikat kenal Tuhan. Tuhan itu kan maha ruhani kan. Berarti yang sempurna berproses rohaninya ya orang yang kenal maha ruhani. Oh, logikanya begitu. Nyambung semua kan? Jika nggak kayak gitu, sehebat apapun kita meniru uh, jasmaninya, baik ada sosoknya, apalagi tidak ada sosoknya, kita meniru dari literasi, dari bacaan, dari ceramah atau apa, itu lebih turun lagi, lebih turun lagi, lebih turun lagi. Itu bahaya. Biasnya itu downgrade-nya jauh kemana-mana itu. Sama kayak kita ingin menuju Mekah misalkan, malah nyasar ke Zimbabwe misalkan, malah nyasar ke mana? Iya, alih-alih ingin ke sorga, nyemplung-nyemplungan di neraka, dan neraka tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan begitu. Kayak gitu. Jadi sini harus jeli benar. Iya, kita kan belajar literasi pun ada gurunya kan gitu kan. Apakah dia guru yang sudah sempurna proses rohaninya? Itu harus diperhatikan. Apa sih tanda yang diwarisi atau ulama waris, yaitu ulama yang sudah sempurna proses rohaninya, apa tandanya?
dia bisa bertanggung jawab atau bisa menjelaskan yang update di zamannya.